Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu dengan adanya sebab, seperti apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya orang yang ingin mendapatkan ilmu, jalan mereka adalah dengan mempelajari ilmu. Dan barang siapa yang memiliki sifat al-hilm, maka dia pun harus berlatih hilm. Innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya al-hilm itu diraih dengan dia melatih dirinya untuk al-hilm, yaitu bijak. Demikian juga segala sesuatu, kita ingin mendapatkan akhlak yang baik, kita ingin mendapatkan keuntungan dalam usaha kita, kita ingin mendapatkan ketenangan jiwa, kita ingin mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan, termasuk misalnya husnul khatimah, itu pun juga dengan sebab-sebab. Dan juga tatkala kita menginginkan mendapatkan pertolongan Allah, maka di antara sebab yang ingin kita sampaikan dalam pertemuan pada hari Sabtu ini jam 8 pagi kurang 12 adalah muwalatul mu'minin wal bara'atu minadh dhalimin. Kita dituntunkan untuk tetap loyal, setia, membela dan cinta kepada kaum mukminin, dan juga melepaskan ikatan dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang mengajak kita kepada kekufuran kepada Allah, orang-orang yang menghinakan orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang mengajak kita sengsara dunia dan akhirat. Kita berlepas diri dari orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-56, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka barang siapa yang loyal kepada Allah dan Rasulnya, walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman, Allah katakan fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya golongannya Allah itu yang akan memenangkannya. Dan juga Allah SWT berfirman di dalam surat Hud ayat 113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru wa ma lakum min dinillahi min awliya thumma la tunsarun. Dan janganlah kalian merasa tenang dan tentram kepada orang-orang yang zalim, nanti kalian akan tersentuh api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, dan kalian tidak memiliki pembela. Tsumma la tunsurun, kemudian kalian tidak dibela. Maka di sini harus adanya loyal dan berlepas diri, loyal kepada orang beriman, loyal kepada Allah dan Rasulnya, dan
berlepas diri kepada orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasul. Maka dalam hal ini, agar kita bisa menempuh cara ini, timbangannya adalah takwa. Sehingga Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian, siapa di antara kalian yang paling bertakwa? Jadi orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Sehingga kepada siapa kita loyal? Kita loyal kepada orang-orang yang menjalankan agama Allah sebagai bentuk ketakwaan dia kepada Allah. Maka di sini menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Maka di sini hendaknya kita mulai melatih diri kecintaan kita kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, kepada orang yang bertakwa, tidak tersempitkan hanya kepada orang-orang yang kita kenal saja, tersempitkan hanya kepada orang yang bersama kita saja, tersempitkan hanya orang-orang yang ada di negeri kita saja, di lingkungan kita saja. Tetapi tatkala dia adalah orang yang beriman, bertakwa dan beramal saleh, maka kita pun harus cinta dan loyal kepada mereka. Karena kalau tidak demikian ini, Allah Subhanahu wa taala bisa mengalihkan bentuk cinta kepada orang yang beriman sebagai cinta yang benar kepada hal yang keliru. Sebagaimana dalam surat Al-Mumtahanah ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Semoga Allah SWT atau bisa jadi Allah SWT menjadikan di antara kalian dengan orang-orang yang membenci kalian adanya rasa cinta. Ini satu perkara yang sangat berbahaya sekali. Musuh menjadi teman, teman dimusuhi. Allah menyebutkan bisa jadi Allah nanti menjadikan di antara kalian dengan orang-orang yang memusuhi kalian, di antara mereka adanya rasa cinta. Wallahu qadir, sedangkan Allah pun maha mampu. Wallahu ghafurur rahim. Adapun bagi mereka yang tersadar, maka Allah maha pengampun dan maha penyayang. Jadi di sini kita dituntutkan untuk loyal kepada orang yang beriman bertakwa. Loyal itu artinya cinta, membela, bergabung, setia kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berlepas diri dari orang-orang yang zalim, orang yang membenci Allah, orang yang membenci Rasulnya, membenci ibadah, membenci ketakwaan, amal saleh. Kita berlepas diri. Jadi jangan merasa kita aman tatkala bersama orang-orang yang melecehkan agama Allah. Apakah dia minum khamr misalnya, apakah dia melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Bahayanya adalah timbul rasa cinta kepada mereka, sehingga kemudian Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian berikutnya, di antara jalan agar Allah menolong kita adalah biiqamati syar'ihi 'ala nafsi wa ahli wa 'alal qarib wal ba'id. Kita menegakkan apa yang disyariatkan oleh Allah bagi diri kita,
seperti kejujuran. Kita harus berlatih jujur, kesabaran, tawakal, optimis, menjaga sholat, menjaga zikir. Kita tegakkan pada diri kita dan juga pada keluarga kita, kepada karib kerabat kita, baik yang dekat ataupun jauh. Juga kita berusaha untuk al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah, ini kita tegakkan. Maka Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat yang ke-7. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian menolong agama Allah, maksudnya kita menghidupkan agama Allah pada diri kita, kita amalkan. Itu maknanya kita menolong agama Allah, menjaga sholat, menjaga wudhu, menjaga syukur, menjauhi putus asa. Ini sebagai bentuk kita menolong agama Allah. Apalagi kalau mengajarkannya, ilmunya, mempelajarinya. Maka apa yang Allah katakan? Yang surkum, maka Allah akan tolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan kaki kalian. Dan juga Allah SWT berfirman, wala yansurannallahu may yansuruh. Sungguh Allah SWT akan menolong orang-orang yang menolongnya. Jadi pertolongan Allah yang paling besar bagi hambanya adalah hambanya tetap berada di dalam agamanya. Maka Allah SWT mengatakan, sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha perkasa dan Maha kuat. Alladzina immakkannahum fil ardi, yaitu orang-orang yang jikalau Allah kokohkan mereka di muka bumi ini, aqamus shalah, mereka menegakkan salat, wa atauz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat, wa amrum bil ma'ruf, dan mereka memerintahkan manusia untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang sudah dikenal sebagai perkara kebaikan, perkara yang ma'ruf yang sudah dikenal sebagai perkara kebaikan. Wa nahu 'anil munkar, dan mencegah perbuatan yang diingkari, yang tidak ma'ruf, perbuatan yang mudarat, berbahaya. Walillahi aqibatul umur, dan sesungguhnya di tangan Allah lah akibat segala sesuatu. Maknanya manusia sering tidak tahu apa akibat dari perbuatan yang dia kerjakan, tapi Allah tahu. Dan tatkala manusia berpihak pada Allah, Allah tunjukkan akibat yang baik bagi mereka. Jadi kehidupan ini terkadang mirip seperti misteri. Tetapi tatkala manusia dalam keadaan hidup yang susah, kesusahan hidupnya biasanya dilupakan oleh orang lain. Dalam keadaan terhina, dia akan dilupakan oleh orang lain. Maka jangan sampai kita masuk pada perkara yang demikian ini. Caranya sebagaimana tadi yang disebutkan, pertolongan Allah akan berikan kepada orang yang menolongnya, dan Allah Maha mengetahui segala akibat yang terjadi dari perbuatan manusia. Sehingga kalau kita menjalaninya, maka akibatnya adalah akibat yang baik yang diharapkan oleh setiap individu yang ada di dunia ini. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga Allah menjadikan kita dan menjadikan kaum muslimin sebagai umat yang ditolong, sebagai umat yang menjadi sebab kebaikan bagi yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.